Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat isya Masjid Jami' Makota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan Allah beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, bisa menjalankan istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita niatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita dan saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 31 ya. Ya. Halaman 31 faslun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada fasl. Baris keempat 31 halaman. Faslun ay hada fasl utawi iki bab atau fasal menjelaskan tentang wa yustahabbu tasmiyatul mahar. Wa yustahabu dan sunahkan. Disunahkan apa? Disunahkan tasmiyatul mahar, menjemputkan maharnya fin nikah, di dalam pernikahan. Jadi menyebutkan mahar yang diberikan kepada seorang perempuan atau calon istri ya yang akan dinikahi, ini hukumnya sunnah. Maksudnya menyebutkan berapa mahar yang akan diberikan, ini berapa, ini sunnah ya. Tapi mahar sendiri hukumnya wajib, cuman menyebutkannya, menyebutkan nominal atau barang bentuk apa, itu semuanya sunnah. Seandainya nggak disebutkan tetap sah akadnya ya. Atau disebutkan tapi ngutang nggak apa-apa. Makanya ada dibilang halan itu kontan, ada kontan nggak dihutang ya. Maka yang disunahkan ya, yang disunahkan itu menyebutkan nominalnya berapa kalau uang. Kemudian kalau benda berbentuk barang, apa yang dibuat mahar itu disebutkan semua. Itu sunnah ya. Itu sunnah, gak wajib. Fa illam yusamma, maka apabila tidak disebutkan, sahal akdu, maka sah akadnya ya, sah akadnya. Wa wajaba wajib. Apa yang wajib? Al mahar mahar bisalah sati asya,
dengan 3 perkara. Ayyaf ridhahul zawj, menentukan siapa zawj suami, ala nafsihi, di atas dirinya sendiri. Maksudnya mahar itu sudah ditentukan sendiri oleh calon suami. Saya nikah seorang perempuan ini dengan mahar 2 juta uang rupiah, 10 gram emas dibayar kontan. Nah, itu disebutkan. Itu yang menentukan dari pihak suami sendiri. Ya, harus dengan sendirinya, nggak ada paksaan. Ini namanya jual beli, biar ada saling ridho. Ya, suami itu mau membeli seorang perempuan dengan mahar itu. Ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama suami menentukan maharnya berapa. Au yafridhahul hakim, atau ditentukan seorang wali, seorang hakim. Umpamanya seorang perempuan, saya mau dinikahi dengan syarat maharnya mobil BMW, umpamanya. Terima enggak? Setuju enggak mempelai pria? Ya, nggak apa-apa. Oke, saya setuju dengan mahar mobil BMW. Deal? Ya, hakim menentukan, disetujui oleh seorang suami, calon suami, maka lanjut. Ya. Oke, itu yang kedua. Au yadkhula biha fayajibu mahrul misli. Ya. Yang kedua, au yadkhula, atau yadkhula sudah dicampuri biha perempuannya tadi kembalinya, fayajibu maka wajib mahar misli, mahar yang sudah disebutkan itu wajib diberikan. Ketika orang menikah maharnya 100 juta umpamanya, 100 juta ini mahar. Istri itu udah nikahi sah, kemudian berhubungan suami istri secara layak, secara normal udah. Nah, ternyata maharnya itu masih dibayar 50 juta dulu. Ya, yang 50 juta belum. Maka karena sudah digauli, karena sudah dikumpuli istri itu, maka sisanya wajib dikembalikan. Maksudnya wajib diberikan. Kok dikembalikan? Ya, wajib diberikan seutuhnya karena sudah digauli. Ya, istilahnya barang itu sudah dipakai, begitu loh. Nggak boleh dikembalikan. Ya, terkecuali terjadi udah akad nikah sah, ya, belum digauli, digaul, suami itu belum nyentuh sama sekali. Ketika mau nyentuh, ada sesuatu yang mana ini di luar perjanjian, cacat atau apa gitu, istrinya itu nggak jadi digauli, maka maharnya itu boleh kembali separuh. Ya, itu hanya kembali boleh diambil separuh. Itu ya. Jadi kalau memang belum digauli, kalau sudah digauli ya udah, berarti itu barang udah dipakai istilahnya. Ya, nggak boleh kalau udah barang dipakai, ya nggak boleh dikembalikan. Maka mahar itu ketika dia terpaksa menceraikan, baru dipakai sekali diceraikan, maharnya akan menjadi sah miliknya seorang perempuan atau istri, nggak boleh dikembalikan. Walaisa, tidak ada li akli sodak, sedikit-sedikitnya mahar, wala li aksarihi haddun, dan tidak ada batas maksimal, ya, wali aksarihi haddun, dan tidak ada batas maksimal untuk mahar.
Ya, di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, dikira-kira memang nggak ada batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu nggak ada, terserah. Ya, cuman di Fathul Qorib itu dijelaskan minimal 10 dirham, maksimal 500 dirham. Itu kira-kira segitu. Kalau lebih ya nggak apa-apa, karena nggak ada secara nas, ya, dalil akli atau dalil secara nakli, ya, secara nas baik di Quran maupun di hadis menentukan bahwa mahar itu harus segini enggak. Karena apa? Karena kalau ditentukan kasihan yang nggak punya duit nanti nggak bisa menikah. Karena sudah terjadi di zaman jahiliyah dulu, kayak di Mesir itu kalau mau menikah itu harus punya rumah dulu. Kalau mau menikah itu harus punya apartemen dulu. Harus punya, ya, kayak semacam apartemen begitu. Harus punya rumah dulu yang harus diberikan nanti istrinya. Maka banyak udah umur di Mesir itu tidak menikah. Ya, khususnya di kalangan Arab lah. Maka tidak heran kalau terjadi suka sesama jenis itu banyak. Karena apa? Karena susahnya untuk menikah. Di salah satu daerah tertentu, ya khususnya di ibu kota Kairo itu susah untuk menikah, itu susah. Kalau nggak kaya betul itu nggak bisa nikah. Tapi kalau di kampung adat itu sudah mulai dihilangkan, ya, karena banyak ulama-ulama yang ngasih pengertian itu adat nggak benar, adat nggak benar, mahar itu harus ditentukan nggak benar. Ya sama-sama saling ridho, mahar cukup seperangkat alat sholat udah jadi. Ya, yang penting mahar itu yang bermanfaat dan jelas adanya. Ada yang bermanfaat tapi nggak jelas. Itu maharnya bermanfaat tapi nggak jelas. Ya, saya nikahi kamu, ya. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Maimunah binti dengan mas kawin pesawat yang ada di atas, kan nggak jelas. Pesawat itu manfaat tapi nggak jelas punya siapa, itu nggak boleh. Harus jelas, ya, harus jelas dan bermanfaat. Begitu, ya. Itulah. Jadi mahar itu, sekali lagi, mahar itu nggak ada ketentuan batas minimal maksimal, nggak ada. Yang penting itu bermanfaat dan jelas, maklum adanya, ya, baru itu boleh diberikan. Ya. Gitu. Itu baru nanti nggak membebankan. Ya, mungkin banyak adat-adat daerah kayak perempuan malah membeli laki-laki, ada seperti itu. Ya. Atau laki-laki membelikan mahar harus punya rumah dulu, punya kerjaan, banyak syaratnya. Nanti akibatnya apa? Ya begitu akibatnya. Kasihan yang tidak punya duit nggak bisa menikah. Wong itu kebutuhan biologis yang harus dipenuhin, ya nggak boleh menyusahkan itu nanti. Ya, maka secara syariat Islam yang betul bahwa mahar itu nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Ya, asal sama-sama ikhlas, sama-sama saling mencintai, ridha, udah akad nikah dengan seperangkat alat sholat, bahkan mungkin maharnya pulpen umpamanya, itu boleh. Ya, pulpen kan bermanfaat. Nggak punya apa-apa, ya udah saya mahar dengan suratul Fatihah, bacaan suratul Fatihah maharnya. Nggak punya apa-apa, boleh. Kebanyakan 7 ayat, saya maharnya 1 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya maharnya itu. Kalau memang perempuannya mau, yes, nggak apa-apa itu. Ya, tapi kok terlalu gitu loh, ya. Sian, anak orang kan nggak dapat apa-apa. Jadi nggak ada batas, ya, sekali lagi nggak ada batas maksimal, nggak ada batas minimal. Terserah, yang penting ikhlas, bermanfaat dan maklum adanya. Kemudian waya juzu, hukumnya boleh
ayyatazawwajaha ala manfaah maklumana, boleh mengawini dengan mahar yang bermanfaat maklumah dan diketahui. Nih keterangannya ini. Wa yajuzu, boleh ayyatazawwajaha, menikahi seorang perempuan ala manfaat, di atas mahar yang bermanfaat, kemudian maklumah dan diketahui maklum adanya. Ya udah jelas. Wa yaskutu, bisa gugur apa? Mahar. Bitolak, sebab cerai. Qoblad dukhul, sebelum dicampuri, sebelum digauli istri itu. Nisful mahar, separuh mahar. Ya, maka kalau baru menikah, belum sempat menggauli, belum sempat berhubungan suami istri, kok udah dicerai langsung, itu secara otomatis separuh maharnya gugur. Kembali kepada apa? Kembali kepada seorang lelaki. Itu maharnya ya. Jadi itu yang dimaksud wayaskutu bitolak. Mahar itu bisa gugur bitolak, sebab cerai, tolak. Qoblad dukhul, sebelum dukhul, nisful mahar, separuhnya mahar. Tuh. Jadi maharnya bisa gugur secara otomatis separuh. Tapi seandainya udah laki-lakinya ikhlas, ya nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah saya ambil, saya cerai, udahlah, bawa maharnya, ambil aja, udah nggak apa-apa. Ya, gitu. Seandainya menuntut itu loh bisa. Laki-lakinya menuntut dicerai, kemudian diambil separuh. Nah, kalau sudah digauli, kalau sudah dicampuri, maka nggak boleh. Ya, maka itu nggak akan apa ya, nggak sah. Maksudnya semuanya udah milik seorang perempuan itu, seorang istrinya. Ya. Selanjutnya faslun ayhada fasal wal walimatu alal urs mustahabbatu wal ijabah ilaiha wajibatun illa min udhrin. Faslun ayhada fasal utawi iki fasal atau bab menjelaskan walimah, walimatul arush, walimatu alal ursin, walimah atau syukuran alal ursin, pernikahan. Urs itu pernikahan. Jadi hukum walimah, resepsi, ya kalau bahasa sekarang ya, resepsinya itu adalah mustahabun, disunahkan. Jadi resepsi itu disunahkan, nggak wajib. Kalau nggak pakai resepsi ya nggak usah, nggak apa-apa. Resepsi itu, walimah itu salah satu bentuk syukur, gitu loh. Karena mendapat kenikmatan, bisa menjalankan ibadah sunnah yang sudah dijalankan oleh baginda Rasulullah, salah satu itu. Ya, ketika manusia itu bisa menjalankan suatu ibadah, sudah otomatis toh harus ada bentuk syukur. Ibadah kecil aja itu harus disyukuri. Maka ketika hari itu kita sudah beribadah banyak, apalagi pokoknya sedikit, apalagi yang banyak, hari ini ibadahnya kita maksimal, alhamdulillah. Maka di akhir-akhir umpamanya jelang mau tidur, ba'da isya, ini kan mau tidur lama, nanti di akhir isya bolehlah sujud syukur, karena Allah memberikan kesempatan dalam siang tadi ibadah banyak, rezeki juga banyak, sehat, sujud syukur bentuknya. Ya, intinya ketika Allah sudah bisa memberikan kemudahan dalam beribadah, disunahkan untuk bersyukur. Ibadah yang ringan banget ya, yang ringan banget, yang mudah banget, kalau Allah nggak berikan petunjuk, maka nggak akan bisa menjalankan, nggak akan bisa menjalankan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Apalagi nikah, yang mana nikah ini subhanallah pahalanya. Ya, bayangkan sebelum nikah sholat 1 rakaat ya udah, dibanding orang yang sudah menikah 1 rakaat 70 derajat. Bandingannya itu loh, orang yang sebelum menikah 1 derajat, ketika sudah menikah dilipat gandakan jadi 70 derajat. Tuh, ketika orang udah menikah, maka pahala-pahala yang lain itu mudah untuk kita dapat. Ya, seorang suaminya senyum di hadapan istrinya udah
ibadah. Ya. Istrinya juga begitu, senyumnya aja juga ibadah. Nyentuhnya aja, nyiumnya dikit aja udah ibadah, bahkan gugur semua dosa-dosa. Tuh, itu nih nikah. Belum yang lain, belum berkah-berkah yang lain. Maka baginda Rasulullah sangat mensunnahkan, sangat-sangat mensunnahkan. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hamba Allah menikah karena Allah, maka rezekinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu membuka pintu rezeki, ya. Membuka pintu rezeki. Kalau benar-benar nikahnya karena Allah. Dah. Jadi hukum walimah itu adalah sunnah yang mustahab pun disunnahkan. Wal ijabah ilaiha, ya. Wal ijabah itu adalah ijabah, mendatangi undangan. Ijabah itu ketika ada walimah pasti banyak undangan. Wal ijabah mendatangi undangan, ilaiha kembali kepada walimatul arus tadi, wajibatun itu hukumnya wajib. Ketika ada orang walimah atau resepsi ngundang kita, maka hukum datang itu wajib, Pak. Hukum datang wajib. Kalau kita nggak ada kegiatan, nggak ada hal yang lebih penting gitu loh, ya, yang nggak bisa ditinggal begitu. Kita nggak ngapa-ngapain di rumah tapi sengaja nggak datang karena yang ngundang orang jauh, nggak begitu kenal. Kalau udah dapat undangan ya wajib datang kalau tahu ada undangan. Ya kalau nggak tahu ada undangan nggak datang ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu. Tapi kalau udah tahu mentang-mentang nggak kenal, ya, atau mentang-mentang nggak begitu kenal terus nggak datang padahal nggak ngapa-ngapain, ini terkena dosa. Begitu pula sebaliknya, kita datang ke resepsi acara apapun tanpa ada undangan, datang nih, maka hukumnya maksiat butun, maksiat perut. Datang tanpa undangan itu maksiat, ya. Nggak datang diundang maksiat juga. Orang diundang nggak datang, nggak ngapa-ngapain, kecuali ada uzur, sakit, atau nggak lupa, bener-bener lupa, atau bener-bener nggak tahu ada undangan di meja, nggak baca seminggu itu, nggak tahu. Nah, pokoknya itu udzur syar'i namanya, ya. Illa min udrin, kecuali ada udzur, itu illa min udrin, kecuali ada udzur secara syara'. Ya, jadi mendatangi resepsi undangan itu wajib. Nggak hanya resepsi, semua undangan apapun itu hati-hati. Ya, itu sebuah janji loh. Ya. Jadi kata baginda Rasulullah, ladina liman la ahdalah. Itu ya. Tidak ada agama baginya, ya, bagi orang yang tidak menepati janjinya. Ketika kita sudah mendapat undangan berarti kita punya, maka apalagi secara lisan, ya insya Allah datang. Insya Allah datang itu pasti datang kalau memang nggak ada uzur, ya begitu. Nah gimana kalau kita datang, undangannya itu datang tapi kita nggak ngomong apa-apa, bisa datang apa enggak, ya. Nah secara kiasnya, secara maklumnya, ketika undangan itu diantar sendiri, jawabannya pasti insya Allah datang. Jawabannya itu pasti begitu. Kecuali terang-terangan, undangan itu datang, maaf saya nggak bisa datang karena di tanggal ini ada hajatan saya juga, ada perlu. Nah itu udah jelas, ada akad bahwa dia nggak bisa datang. Nah itu nggak kena ketika datang karena udah ngomong. Tapi kalau bilangnya insya Allah datang, ternyata pas hari hanya dia nggak ngapa-ngapain dan ingat ada undangan, nggak datang, itu berarti nanti tergolong maksiat, ya, dosa. Nah gimana kalau dia ada undangan nih, ingat dia datang, ingat datang, ya, tapi amplopnya kosong, dosa nggak? Ada nggak?
Ada ya seperti itu ya? Bener ada itu Pak. Ya? Bener ada itu. Karena saya alami sendiri ketika saya menikah itu. Tapi bukan dari bukan undangan saya, undangan istri gitu. Kosong ternyata gitu. Iya. Ternyata bener ada itu, bukan omong kosong loh. Kok bisa? Nah, mending datang aja, nggak usah bawa. Kan nggak wajib bawanya. Yang penting kan datang. Iya kan? Asal nggak tahu malu datang aja nggak apa-apa, nggak usah ngelponi, nggak usah masukin amplop. Yang wajib itu datangnya bukan bawanya. Iya kan? Nah ini udah datang bawa tapi menipu. Wah ini udah. Ya. Jangan diulangi ya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya. Kalau memang benar-benar gak ada, namanya manusia, udah datang aja, ya. Dia kan mungkin wah benar-benar gak ada, tapi kalau nggak masukin malu, ya. Udah bareng temennya aja udah, ya. Tapi kalau memang nggak ada bener terus nggak datang karena malu bener-bener, ya udah urusannya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika udah selesai minta maaf, saya nggak bisa datang. Mungkin alasan apa? Malu kalau nggak punya duit kan ya. Ya. Nah kalau nggak punya duit nggak datang itu udzur syar'i apa enggak begitu? Karena nggak enak kan nggak masukin kotak itinya. Baik, dah sampai jam 8 lewat ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Dah dikit-dikit aja. Ya silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dulu. Iya, silakan. Apakah mahar itu kalau mahar seperangkat alat sholat tunai? Ya, terus? Seperangkat alat sholat itu kalau tidak dipergunakan oleh si istri, tidak dilakukan sholat, itu berdosa atau tidak? Si suaminya. Maksudnya nggak dipergunakan sama istri? Ya, oke. Ya, oke. Yang kedua, guru, kalau maharnya semuanya emas, terus emasnya itu kita minta izin sama istri untuk dijual. Nah, itu boleh nggak kita jual? Apa perlu kita ganti lagi biaya, Pak? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi mahar seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu sebenarnya ya satu semesjidnya juga alat sholat itu. Ya katanya gitu. Ya umumnya kan seperangkat alat sholat ya mukena, mungkin sajadah itu ya. Nah seperangkat alat sholat ketika diberikan sebagai mahar itu nggak dipakai gitu. Ya mau dipakai apa enggak terserah. Terserah wong itu sudah hak miliknya seorang istri. Itu ya udah milihnya seorang istri, udah mau diapain, bahkan mau dikasih orang juga nggak apa-apa. Mungkin karena nggak seneng, ternyata saya nggak seneng maharnya ini, mukenahnya saya nggak seneng, sajadannya juga nggak, kurang suka, daripada mubazir saya kasih orang aja ya. Ya nggak apa-apa, terserah, itu punya istri, secara utuh itu punya istri. Ya mau nggak dipakai ya nggak dosa, nggak dipakai. Dia sholatnya pakai mukena kesenangannya gitu loh, kesayangannya, mukena nggak pernah dipakai. Cuman kalau istri itu cerdas, istri itu pengertian, ya dipakai, seneng nggak seneng dipakai, itu pemberian istilahnya dari suaminya, suami tercintanya pasti dipakai. Ya beberapa kali, sekali apa dua kali, beberapa kali dipakai, baru nggak seneng dikasih orang itu masih maklum. Kalau sama sekali nggak dipakai, ya kasihan nanti suaminya kan. Yang jelas nggak apa-apa, walaupun nggak dipakai itu nggak apa-apa maharnya itu. Ya, seperangkat alat sholat nggak dipakai sama sekali nggak apa-apa. Ya mau diapain aja terserah, itu sudah milik secara utuh oleh seorang istri. Nah kemudian kalau maharnya emas, itu gimana kalau saya jual? Kalau atas izin istri ya monggo.
Ya, mau diganti lah, sepakatnya mau diganti lagi apa memang dibuat usaha, udahlah kita buat usaha bareng-bareng jual mahar ini ya, mas kawinnya ya dijual ya, buat usaha buat ini. Kalau istrinya bilang iya, monggo silakan, tapi kalau bilang enggak, nah ini yang enggak boleh. Ya, itu kan sudah menjadi haknya istri. Mau dikasih siapa atau mau dikasih suaminya, ini saya kasih lagi buat modal sana, enggak apa-apa. Kalau jualnya secara diam-diam, nah itu yang enggak boleh. Ya, kalau ngejualnya itu atas izin seorang istri, ya monggo, wong itu punya istri, nggak apa-apa dijual lagi. Cincin perkawinan nggak apa-apa dijual lagi, asal ada izin. Itu ya. Jadi kalau mahar itu harus disimpan, nggak boleh dijual, nggak gitu. Mahar itu cuman ya buat intinya buat sebagai syarat dari sahnya ketika akad itu. Nah, ketika sudah menjadi miliknya seorang istri, ya udah itu menjadi milik yang sah, mau diapain aja terserah. Ya, dia mau dijual langsung nggak apa-apa atau dikasih siapa ya nggak apa-apa. Itu ya, itu menjadi hak secara seutuhnya seorang istri mahar itu ya. Kalau mau dipinjem buat usaha atas izin seorang istri, sah, nggak apa-apa dijual lagi. Gitu. Baik, ada lagi? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin maksudnya begini, dalam hal kita gunakan itu sudah dikasih perangkat alat sholat, tapi istrinya nggak mau sholat. Misalnya ada Al-Quran, istrinya nggak mau belajar atau bahkan nggak mau sholat, nggak mau ngaji atau apa, suaminya diam saja. Nah, itu kan apakah itu membawa maksudnya ekses pada suaminya sehingga suaminya berdosa atau sudah memberikan alat sholat tapi tidak bisa melaksanakan sholat. Istrinya supaya mau sholat dan mau ngaji begitu. Kalau begitu gimana kan? Gimana sebagai seorang suami? Ya, oke. Ya, baik. Ya. Nah, berarti kalau memang ada terjadi seperti itu bukan masalah itu mahar seperangkat alat sholatnya. Nah, kalau itu sudah menjadi istri yang sah, maka yang bertanggung jawab adalah seorang suami. Istri tidak mau sholat atau melakukan kemaksiatan, kalau suaminya diem saja, maka suaminya yang akan bertanggung jawab. Ketika kita niatnya saya kasih angkat dulu waktu masih pacaran ini kayaknya sholatnya masih bolong-bolong istri ini. Saya kasih seperangkat alat sholat lah biar sholatnya itu rajin gitu. Sindiran lah istilahnya gitu. Disuruh sholat biar nggak bolong-bolong sholatnya. Umpamanya begitu. Ternyata niatnya itu belum dikabulkan sama Allah. Bahkan malah parah istrinya nggak sholatnya itu. Umpama yang terjadi seperti itu. Nah, mahar ini mah nggak jadi masak. Mahar ini nggak ikut-ikut. Mahar ini mah, ya maka suaminya lah yang bertanggung jawab untuk mengingatkan terus. Ya, untuk mengingatkan terus agar sholat. Ya, agar tidak maksiat. Namun kalau suaminya sudah mengingatkan terus, ya masalah hidayah kan Allah. Ya masalah hidayah itu Allah, tugas kita hanya mengingatkan. Nggak bisa kita menjadikan istri yang solihah itu nggak bisa kita. Cuman mengarahkan dan mengajak saja. Ya, lihat contohnya Nabi Nuh itu nabi bukan orang biasa loh, yang deket sama Allah. Mungkin pikiran kita Nabi itu doanya terkabul. Kenapa nggak dikabul-kabulkan? Kenapa istrinya Nabi Nuh itu nggak mau ngikut dirinya, bahkan murtad? Ya bahwa suami ini nggak bisa. Suami ini nggak akan bisa menjadikan seorang istri itu yang solihah. Yang bisa itu menjadikan solihah itu Allah. Tugas kita sebagai suami mengingatkan terus, mendoakan terus, mengajak terus, jangan bosan-bosan. Ketika kita sudah meninggal istri kita kok belum tobat, padahal kita sudah terus mengingatkan, lepas kewajiban kita dan kita nggak terkena dosa karena kita sudah ingatkan terus. Namun kalau kita cuek nggak pernah mengingatkan, masa bodoh, ya
Istri mau ngapain terserah, kita udah hidup kayak udah masing-masing dah. Ketika butuh aja deket, nggak butuh udah masing-masing. Kita enjoy enak ibadah sendiri, nggak ngurus istri, nggak ngurus anak. Nah, inilah yang suami seperti inilah nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena cuek, nggak mau tahu tentang keluarganya, nggak mau mengingatkan tentang anak dan istrinya. Ini nanti ketika udah di pintu surga ditarik sama anak sama istrinya karena merasa nggak pernah diingetin, nggak pernah diajak. Nah, kita ngikut juga begitu. Itulah maka di dalam Al-Qur'an kan ada innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum, itu kan ya. Itu kan kadang-kadang datangnya mungsuh itu enggak dari orang lain. Datangnya ujian, datangnya musuh itu bukan dari orang, tapi kadang-kadang dari seorang anak, istri, ya. Harta dan anak-anakmu itu fitnah, nanti bisa jadi mungsuh, bisa jadi lawan. Ya, bahkan Nabi Nuh lawan beratnya itu ya istrinya itu, lawan dakwahnya susah banget sampai di ujung ajalnya, sampai di ujung ya udah bener-bener air naik, masih aja nggak mau anak dan istrinya itu diajak untuk naik perahu karena hidayah. Lagi-lagi hidayah itu yang memberikan Allah. Jadi tugas suami itu mengingatkan terus, mengajak terus. Itu bukan sadar itu, menyadarkan itu urusan Allah, hidayah itu urusan Allah. Tugas kita hanya mengingatkan terus, mengajak terus, jangan bosan-bosan. Sampai apa? Ya sampai ajal menjemput kita, itu batasnya. Ya, itu. Nah, itulah yang akan menjadi dosa kalau suami nggak mau tahu. Ya, gitu. Ya, maka kalau kita nggak mau cari risiko, cari istri ya yang aman-aman, yang udah soleh lah, ya udah solihah lah gitu ya, yang udah baik agamanya. Maka itulah perintah Rasul, baik agamanya, baik keturunannya, semua itu baik, biar kita nggak susah-susah banget gitu loh. Wong yang udah baik aja kadang nanti di tengah perjalanan bisa melenceng, apalagi yang belum baik. Kita sok-sok mau membina. Ya kalau memang udah jodoh kita, ya udah dekatkan ya Allah, berikanlah kesabaran, berikanlah saya petunjuk ya Allah untuk membina rumah tangga. Itulah salah satu doa. Ya, karena ketika udah menikah maka nakodahnya adalah seorang suami. Ya, selamat enggaknya dunia akhirat ya tergantung suami. Nah, kalau istrinya belunat, enggak banyak maksiat, nah apa suaminya nanti kena juga? Ya kena juga kalau enggak mau ngurus. Tapi kalau udah diurus nggak bisa-bisa ya enggak. Ya enggak begitu. Baik, sampai. Ya, siapa Pak Rahmat ya? Ayo Pak Rahmat. Nggak melihat calon mempelainya ya, asal dinikahin aja ya. Terus foto iya iya nggak pernah melihat kan ya, terus nikah gitu ya. Terus gimana pertanyaannya? Ya. Terus kenapa? Ya. Ya, terus gimana? Ya. Ya gini, yang jelas ada pernikahan sama sekali suami istri calon mempelai berdua itu nggak pernah melihat sama sekali, saling melihat nggak pernah. Terus dinikahkan. Nah yang dinikahkan ini percaya saja yang menjodohkan. Ya udah, nanti kalau memang ada kesalahan, ternyata nggak sesuai dengan pilihannya wajahnya, kok begini ya, nggak sesuai foto, ya
Nah kalau sudah akad nikah ya udah, kekurangan dan kelebihan harus kita terima dengan lapang dada. Ngapain dah awal-awal nggak mau minta ini, wong di dalam Islam itu diperbolehkan kok melihat wajah dan telapak saja. Tuh, karena mungkin jauh lihat fotonya cocok, ya, ternyata foto waktu masih SMA, ya kan? Ya nggak tahu. Maka apapun yang menjadi unek-unek itu keluarkan biar nggak terjadi penyesalan di kemudian hari, itu loh ya. Nah kalau memang sudah akad nikah, akdun nikah, ya udah kekurangan kelebihan diterima. Begitu. Sebenarnya kalau zaman dulu masih banyak di kalangan pesantren itu dijodohkan oleh kiainya karena percaya banget sama kiainya. Nggak pernah melihat calonnya, udahlah. Sami'na wa ata'na nama kiai langsung dinikahkan. Itu. Dan setelah nikah dilihat, ya udah karena itu pilihan kiainya, ya udah ikhlas mau nggak mau ya ikhlas aja. Itu. Ya kayak pernikahannya ayah siapa? Imam Syafi'i. Orang tua Imam Syafi'i kan nggak melihat calon istrinya, itu nggak melihat. Bahkan sebelum nikah itu dibilang kamu harus menikah dengan anak saya, baru nanti saya ikhlaskan jambu yang kamu makan itu. Kamu mau nikahin anak saya, gitu. Saya baru ridho. Anak saya itu buta, anak saya tuli, anak saya bisu, tuh. Karena pingin cari ridhonya itu, udahlah. Nggak mau tahu mau bisu mau buta terserah, saya pokoknya mau nikah, yang penting dapat ridhonya. Itu abahnya Imam Syafi'i, imam besar, ya. Itu jadi ternyata apa, ternyata dibilang buta nggak pernah maksiat, matanya itu selalu terjaga, mulutnya juga nggak pernah ngomong kotor. Dibilang bisu, ya Allah, cantiknya malah bukan main. Subhanallah. Karena apa? Ya karena mertua Abah Imam Syafi'i ini, ya, orang tua Imam Syafi'i ini, mertuanya ini tahu karena udah diuji, kalau nggak salah 3 tahun bekerja tanpa digaji demi mendapatkan keridhaan gara-gara makan jambu tadi itu. Maka udah bener-bener ini orang soleh, ya, bener-bener orang soleh. Maka inilah yang tepat jodoh putri saya. Dites lagi, kamu mau nggak seperti itu? Keadaannya udah buta tuli, karena dia masih kekeh, karena beliau masih kekeh pingin dapat ridhonya, udah saya ridho ikhlas menikah dengan putri bapak. Akhirnya cuma diuji doang, ya, dibilang buta itu karena nggak pernah maksiat, nggak buta, cuman butanya itu nggak pernah maksiat. Bisu nggak pernah ngomong kotor, padahal nggak bisu, gitu ya. Tuli juga begitu, nggak pernah denger kemaksiatan, dibilang tuh tuli. Nah itu pernikahan orang-orang dulu itu seperti itu, karena percaya sama orang tuanya, terlalu taat gitu loh. Orang anak sekarang kan nggak mau dijodohin, harus nyari sendiri, bahkan milih sendiri. Boleh saja, cuman keblabasan pacarannya 10 tahun. Ya itulah yang berbahaya, ya. Baik buruknya enak, baik buruknya itu ada, begitu loh. Maka ikutilah tata cara Islam. Cukup lihat telapak tangan dengan wajahnya langsung nikah, nggak usah pacaran. Ya, kalau nggak ngelihat sama sekali nanti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, gitu Pak Rahmat. Intinya nggak apa-apa, akad itu tetap sah walaupun nggak melihat sama sekali. Yang penting dia itu ridho. Udah siap nikah walaupun nggak melihat sama sekali. Pokoknya pokoknya ini aja ya. Pokoknya nanti ketika udah nikah baru kamu pacaran, baru kamu bisa melihat wajah istrimu. Gimana? Mau nggak? Mau, nggak apa-apa. Udah, saya udah percaya aja sama yang menjodohkan. Udah nggak apa-apa, itu ya bagus. Terakhir, Waalaikumsalam. Poinnya adalah misalkan orang laki-laki itu nggak punya uang, Ya. Misalkan laki-laki itu adalah kebetulan nggak punya uang, miskin, kemudian menikah dengan seseorang perempuan yang Kaya. banyak uang. Intinya adalah karena mahar ini berhubungan dengan harga diri, prestis, kebanggaan dan lain-lain. Iya. Yang istri membayar semua mahar ini untuk menikah itu. Perempuannya. Pertanyaannya adalah apakah pernikahan ini sah atau tidak? Bagaimana hukum yang sebenarnya dengan situasi seperti ini? Iya. Oke. Jadi yang ngasih mahar perempuannya. Iya, karena kondisi Ya. Laki-laki mau menikahi seorang perempuan
yang kaya lah, dibilang kaya atau banyak duitnya. Laki-lakinya nggak punya duit sama sekali, tapi kalau tanpa mahar gengsi, masa nggak ada mahar? Maka disiasati perempuannya yang kaya ini membelikan maharnya. Ya, itu hukumnya sah nggak? Caranya biar itu benar-benar sah. Jadi seorang perempuan itu kasih sedekah ke calon suaminya 50 juta umpamanya. Nih saya kasih 50 juta kamu, saya sedekahin, kamu nanti buat beli mahar. Nah, jadi hukumnya seorang calon istri itu hukumnya sedekah kepada calon suaminya. Nah, suaminya nanti dikembalikan lewat membeli mahar. Ya, begitu. Itu sah-sah saja hukumnya, boleh. Ya, jadi calon istrinya itu bersedekah kepada calon suaminya agar bisa diberikan mahar. Ya, agar bisa diberikan mahar. Nah, gitu. Sebenarnya kalau memang dia itu pingin benar-benar nikah karena Allah, ya udah, nggak usah pakai mahar yang biaya. Maharnya apa? Khatam Quran. Bagus. Jadi setelah akad nikah dia baca terus, punya hutang harus diselesaikan maharnya itu sampai khatam maharnya. Kan bisa. Saya pingin, ya udah nggak usah pakai duit, nggak usah pakai apa, maharnya 3 kali khatam Quran maharnya. Bisa. Ya, kan bisa begitu. Ya. Oh, malah terlihat seorang istrinya ini nggak begitu matre, malah terlihat mantap, nggak matre istrinya ini, ya, karena nggak, yang dikejar bukan duit, ya, jadi seperti itu, ya. Semuanya kalau nikah karena Allah itu pasti ketemu jalan, Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلى أصحاب الحقوق وجبت علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن ظلمنا وأنشأنا عليه ولمن حب علينا ولمن حسن علينا. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا من أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.